Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik. Sekarang di Kingdom Animalia kita sudah memasuki film Platyhelminthes atau cacing pipih. Disimak baik-baik ya. Kita mulai dari ciri-cirinya ya, ciri-ciri Platyhelminthes. Yang pertama, Platyhelminthes ini makanya disebut cacing pipih karena bentuk tubuhnya pipih seperti daun ya. Kemudian tubuhnya simetri bilateral, triploblastik, dan aselomata. Selanjutnya yang kedua, alat pencernaannya berupa rongga gastrovaskuler. Kemudian alat ekskresinya dengan menggunakan sel api. Nih kenapa dibilang sel api? Karena pergerakannya seperti nyala api ya. Kemudian sistem sarafnya tangga tali. Ciri yang ketiga, habitatnya ada di air tawar, di laut, di tanah yang lembab, atau juga sebagai parasit pada hewan atau pada tumbuhan dan manusia. Ciri yang keempat, cacing yang hidup sebagai parasit ini ya baik parasit pada hewan maupun pada tumbuhan dan manusia, ini mempunyai lapisan kutikula dan alat isap atau alat kait ya. Nanti Ibu tampilkan seperti apa alat kaitnya. Nah, alat ini digunakan untuk menempel pada dinding sel inangnya. Nah, yang kelima, Platyhelminthes ini bersifat hermafrodit. Reproduksi generatifnya dengan perkawinan silang. Nah, sementara secara vegetatifnya dengan melakukan fragmentasi atau dengan membelah diri. Nah, itu ciri-cirinya. Selanjutnya, kita akan lihat kelas apa saja yang termasuk ke dalam film Platyhelminthes. Kita bahas klasifikasi ya. Kelas pertama adalah Turbellaria. Nah, pada kelas ini cirinya memiliki permukaan tubuh yang bersilia atau bulu getar. Nah, Turbellaria ini jarang yang bersifat parasit ya, tapi ada beberapa. Contoh spesiesnya adalah Planaria. Nah, nanti Ibu perlihatkan seperti apa gambarnya. Planaria atau Dugesia sp ya. Nah, Planaria jenis Turbellaria jenis Planaria ini sering digunakan untuk indikator kualitas air tawar. Jadi jika banyak Turbellaria planarianya, maka air tawar tersebut masih bagus kualitasnya. Nah, ini adalah gambar Planaria. Ada bintik matanya atau oceli. Kemudian ini adalah struktur telinga. Selanjutnya ini adalah sarafnya, ganglion saraf, kumpulan-kumpulan saraf. Nah, ini adalah rongga gastrovaskuler. Selanjutnya ini adalah ruang faring yang berdekatan dengan mulut nanti ya. Nah, ini tali saraf samping. Kemudian ini saraf melintang. Nah, dan ini mulutnya. Dan yang terakhir ini adalah faring. Nah, itu struktur tubuh Planaria. Selanjutnya yang kedua adalah kelas Cestoda atau cacing pita. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, hidupnya selalu sebagai parasit, biasanya pada alat pencernaan hewan ya, pada manusia juga. Nah, tubuhnya bersegmen dan di setiap segmennya mengandung alat perkembangbiakan atau disebut juga sebagai proglotid.
Nah, cacing pita ini secara fisik dapat dibedakan antara kepala atau scolex dan lehernya atau strobilus. Nah, alat pengisap berkaitnya ini dia sudah punya ya, karena dia gunakan untuk menempel pada tubuh inang. Nah, seperti ini, kalian perhatikan gambarnya, kaitnya terletak pada bagian kepala ya. Nah, ini adalah rostellum, kemudian ini adalah kaitnya ya, dan ini scolex atau kepala. Nah, inilah alat isapnya. Nah, ini alat isap yang nanti bersama kait menempel pada sel inang. Ini lehernya. Lalu ini proglotid yang belum dewasa, artinya proglotid ini belum bisa menjadi individu baru ya, memisahkan. Nah, inilah yang disebut proglotid dewasa. Sekarang kalian perhatikan daur hidup dari cacing pita atau Taenia saginata yang ada pada tubuh sapi yang nanti akan menginfeksi manusia. Nah, Ibu tampilkan dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, dalam usus manusia yang terinfeksi akan terdapat proglotid yang sudah masak, yaitu yang sudah mengandung sel telur yang sudah dibuahi. Dia mengandung alat isap, kepala, dan kait. Nah, nanti larva ini, telur yang berisi embrio ini akan keluar bersama feses. Nah, jika termakan oleh sapi dan sampailah pada usus sapi, maka akan tumbuh menjadi larva onkosfer yang mengandung kait. Nah, nanti larva ini akan menembus usus dan masuk ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limpa si sapi. Nah, sampailah kemudian ke otot lurik. Nah, dan membentuk kista yang disebut Cysticercus bovis. Nah, ini dalam pembuluh darah. Nanti kista ini akan membesar dan membentuk gelembung yang disebut sebagai Cysticercus ya. Ini sudah ada pada otot sapi. Nah, kemudian jika otot sapi atau daging sapi ini termakan atau dimakan oleh manusia dalam keadaan mentah, maka manusia akan terinfeksi cacing ini dan daur berulang kembali. Selanjutnya yang ketiga, kelas Trematoda. Nah, kelas Trematoda ini hidupnya sebagai parasit baik pada manusia maupun pada hewan, dan selama daur hidupnya dia selalu memiliki inang perantara. Nah, si kelas Trematoda ini ada yang dia parasit di bagian luar tubuh manusia, luar tubuh manusia atau hewan yang bersifat ektoparasit, misalnya pada ikan. Ada juga yang hidup parasitnya di dalam tubuh hewan ya atau manusia yang disebut sebagai endoparasit. Nah, berikut adalah contoh-contoh spesies dari Trematoda yang termasuk ke dalam endoparasit. Yang pertama, Trematoda usus. Yang termasuk ke dalamnya contohnya adalah Phaseolopsis baski dan Heteropis. Lalu yang kedua, Trematoda paru yang menginfeksi paru-paru. Contoh spesiesnya Paragominus westermani. Kemudian yang ketiga, Trematoda hati. Spesiesnya Clonorchis dan Fasciola hepatica atau kita kenal dengan cacing hati. Dan selanjutnya yang keempat adalah Trematoda darah. Nah, contoh spesiesnya Schistosoma japonicum atau cacing darah dan Schistosoma hematobium. Nah, itu contoh kelas Trematoda. Baik, selanjutnya kalian simak bagaimana daur hidup dari cacing hati berikut ini. Nah, Ibu tampilkan dalam bentuk gambar siklus hidup cacing hati pada hewan, bisa kambing, bisa domba, ya, bisa sapi. Ini dimulai ketika cacing dewasa bereproduksi secara seksual dan melepaskan telurnya bersama feses hewan tersebut. Nah, jika telur tersebut sampai ke kolam atau ke danau, maka telur-telur tersebut
dia akan menetas ya, dia menetas menjadi larva Miracidium. Nih biasanya dalam kurun waktu sekitar 8 jam larva-larva ini kemudian akan menemukan inang sementaranya, yaitu siput. Nah, dalam tubuh siput nanti larva tersebut akan tumbuh menjadi sporosis, kemudian menjadi redia, dan redia bermetamorfosis menjadi serkaria. Nah, inilah disebut sebagai fase aseksualnya. Nah, kemudian serkaria tersebut akan keluar dari tubuh siput dan menempel di rumputan dan membentuk metaserkaria atau kista, dan ini biasanya sampai berbulan-bulan. Nah, jika rumput termakan lagi oleh sapi, maka nanti kistanya ini akan pecah dan larva masuk ke usus. Setelah itu masuklah ke hati dan bertelur kembali. Baiklah adik-adik, demikianlah penjelasan mengenai Platyhelminthes. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video materi bersama Ibu Yunita. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.